Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya HR Joshua Bremana SM. Saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Partisipasi Umat Kristen dalam Pergumulan Masyarakat. Langsung saja latar belakang. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, karena di antara hal banyak, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM atau hak asasi manusia, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, dan untuk memperkuat demokratis deliberatif. Tujuan dari makalah ini: yang pertama, mengidentifikasi partisipasi. Yang kedua, mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi partisipasi umat Kristen dalam pergumulan masyarakat dan pedoman mengatasi pergumulan. Langsung saja, A. Definisi partisipasi. Partisipasi adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. B. Pengertian masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa orang yang dimaksud masyarakat adalah persatuan orang-orang yang dibangun atas unsur-unsur kesamaan. Unsur-unsur kesamaan itu sangat banyak macamnya, seperti sosiologi agama, persamaan ideologi, dan dasar pragmatis. C. Peran serta umat Kristen dalam pergumulan masyarakat. Yang pertama, peran diakonia. Diakonia berasal dari bahasa Yunani, yaitu diakoneo, yang mempunyai arti melayani. Arti melayani yang dikonsepkan Allah melalui Alkitab sangatlah bertentangan dengan arti melayani yang dikonsepkan dunia. Yang kedua, ada koinonia. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu dan satu dalam semua oleh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 26. Persekutuan koinonia itu dialaskan atas dasar firman Allah, baptisan, dan perjamuan kudus. Yang ketiga, ada marturia. Ibadah koinonia yang berpusat atas dasar baptisan Tuhan dan firman Tuhan dan perjamuan kudus bukan bertujuan hanya untuk persekutuan itu secara eksklusif, tetapi harus melahirkan komitmen untuk memberitakan dan menyaksikan berita keselamatan kepada semua makhluk. Yang keempat, ada pewartaan. Mewartakan berarti membawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia, atau Lukas 22:27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. D. Pedoman umat Kristen dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama, memiliki keberanian Alkitabiah. Yang kedua, memiliki keteguhan iman. Dan yang ketiga, memiliki relasi yang benar. Langsung saja ke kesimpulan. Dalam menjalani hidup sebagai umat Kristen, pasti selalu ada pergumulan yang akan datang. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin berat pula pergumulan yang akan kita rasakan. Ada yang menangani persoalan ini dengan mengandalkan kemampuan sendiri, ada yang bergumul sendiri sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semua orang menawarkan solusi untuk mengatasi pergumulan hidup, tetapi tidak semua solusi bisa kita gunakan. Firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 1-8 mengatakan bahwa kita hendaknya menganggap percobaan menjadi suatu kebahagiaan, memiliki keteguhan iman, karena orang benar akan hidup oleh percayanya dan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari makalah agama saya. Shalom.